punya sebuah situasi yang kondisi semakin ditekan semakin mengerikan. Dia punya berarti emergensinya tuh bagus dia ya. Mereka tuh tahan pressure. Tahan pressure. Bentar. Sekarang yang di-ban Valentinanya ternyata ya dari Aldrigo. Sora kah manis atau mungkin mereka akan cukup head to head dengan Eve-nya. Jadi mau nggak mau Eve diambil duluan. Sora. Ya, mereka melepaskan Leomord, mereka ingin mencoba menjawab Leomord tersebut. Lim, mungkin dengan Suyo salah satunya. Baru main ngomong. Bisa. Bisa jadi Suyo yang dicari sama Lim dari tadi sampai gorong-gorong nggak ada. Iya, tapi Mungkin kalau ya misalkan kita perlebar lagi nih. Selain Fighter, Assassin, kecap nggak? kecap Assassin masih ya. kecap tuh. Kalau ngomongin Assassin yang farming kayak Nolan mungkin masih bisa. Asalkan dia kombonya bareng sama Kalea sih. Tapi jujur, Biar bisa bersatu. gue lebih suka banget kalau misalnya, woi, Marcel Kamanis. Iya, Itu dia. wah kalau ini gue lebih suka yang kanan sih. Karena gue ngeliat dua hero-nya ini sebenarnya lebih ke penasaran ya. Apakah memang bisa Dikombo ini? memanfaatkan? Iya, Dikombo memanfaatkan ini? Marcelnya tuh sebenarnya ya. Banyak yang bilang ini kayak counter setup aja Marcel itu. Atau buat gagalin eksekusi kan, Be? Jujur, Pasti. kalau misalnya Nile, tadi kan kita ngomongin Profesor ke arah Assassin kan. Ini ya. Kalau ngomongin ke arah Assassin, di sini Khalid. Nile mau main ke arah Lancelot aja, masih oke loh, Be. Dengan Sebenarnya- kondisinya seperti ini. Kalau kondisinya lawan Marcel dan juga Cetian kayaknya masih masuk akal sih. Apalagi lawan match-up-nya dari Bigetron lumayan strong jujur ini untuk duo mid-nya. Kuat banget. Ini menurutku duo mid yang lagi akan populer juga di season ini. Karena emang Khalid dia rotasinya cepat. Build-nya juga sekarang kayaknya perayanya ke Thunderbelt larinya jadinya. Ya, scaling ya. Scaling pokoknya untuk late game punya hybrid defense yang sangat tinggi sekali. Dan Lilia itu jadi lebih hemat mana. Dan ada damage. Dan ada damage juga. Tapi- Ice Queen connect, Buku connect. Karena kita lihat sendiri Ancient Talisman sekarang punya damage. Tapi pintar ini pick ketiganya, dia pakai Tio. Suyo. Flex ya. Kenapa? Supaya posisinya jungle apapun yang lo gunain nanti kalau mau main fighter itu close combat yang akan kena cekrek Ada dari foto. sosok seorang Marcel. Di ini ya, di foto sama si Klemer ya. Iya. Ya, seenggaknya pokoknya bisa cancel atau bisa initiate juga. Tergantung nanti situasinya butuhnya gimana kan. Tapi gua Ngeliat nih, dari adanya Suyo, potensinya kan flex ya. Dia bisa ditaruh di XP juga, beberapa orang pakai juga. Cuma kalau di competitive scene, bisa nggak Be Suyo di XP? Wah, competitive scene ya. Kayaknya Tuh. Akankah Alterigo Waduh. mengukir Jangan sejarah? sabar. Jangan Aduh, sabar cara dulu. AM mengukir sejarah by Navari tapi. Baik Navari, kagak sabar. Mohon maaf ya. Takutnya diputer sama Coach Evos. Waduh. Itu udah berapa season berarti? 11 season yang 11 lalu. season iya. Masih aja. Masih loh kita ingin mengukir sejarah ini Aldrigo. Makanya takutnya diputer sama Iya. Coach Evos. Sambil ngomong cycle. Enggak, berarti cukup terngiang tuh 11 season nih. Iya. Soalnya nggak jadi. Akankah Alterigo mengukir sejarah? Nggak jadi. Nggak diputer langsung sama Finn. Iya. Ini kan ada Finn juga tenang, walaupun beda depannya. Benar. Ada Finn pakai F. Karena yang pakai V ada di EVOS jadi head coach untuk sekarang. Tapi jangan lupakan sih, ini harus ada hero yang ngejawab juga nih buat Marcelnya. Karena kita tahu sendiri, tracking shot yang benar-benar ngebuat Marcel movement speednya luar biasa. Bahkan kalau teman-teman iseng nih ya, mungkin teman-teman ada tips sedikit. Sebenarnya skill 2 Marcel itu bisa loh digunakan Iya. untuk open map. Iya. Dengan Iya. cara kalian lari ke dekat arah bush. Karena kalau misalkan di belakangnya ada efek-efek movement speed yang nambah. Itu berarti ada orang. Ada orang di situ. Dia nge-triggernya dengan efek larinya. Kan? Iya. Efek larinya. Karena pokoknya. kalau nggak ada orang, cuma siapin lingkaran aja. Iya. Oke. Povius. Tutor kah Manis? Tutor Povius kah? Match-up sama nih. Profesora berarti kan? Profesora. Karena kalau kita ngomongin matchup sebenarnya mungkin lebih diuntungkan bagi Poviusnya karena nanti Povius kalau misalkan melihat ada 3 atau 4 member dari Bigetron, 2 aja deh masuk ke golden hour-nya dari Marcel. Wah, Harusnya bakal di follow dengan cepat oleh Dark Wave tuh. Ya, enak banget. Nah ini pembuktian ya. Ke arah mana jungle-nya nih? Apakah lari ke Isansin jungle? wah berat lagi. Susah Menurut ya gua farmingnya ya. Menurut gue Isansinya bakal disiksa. Tabrakannya sama Suyo juga Walaupun sih. memang dia ada head to head untuk open vision ya Profesor ya. Ya. Tapi yang sangat disayangkan nanti ketika dia harus diinvasi jungle-nya. Lancelot gak sih? Lancelot pasti oke sih gua. Dan Fredrin. Waduh, Tank Fredrin. jungle. emang udah serahkan jiwa dan raga karena mereka akan andalkan di arah god laner-nya di sini Profesor. Udah kelihatan ya kalau emang mereka akan bermain dengan Skypierce Granger juga. Yes. Jadi mereka malah
ingin ngejawab apa yang nanti bakal dibuat sama Marcelnya. Let's say Marcelnya buka Golden Hour, dari belakang Grangernya bakal ngebalikin dengan Dead Sonata dan juga Rhapsody. Ya, itu lebih masuk malah kombonya ya. Iya. Tapi konsep begitu berarti udah kelihatan ya. Lagi-lagi hyper carry gold lane. Gold lane. Poros carry dah. Poros Betul. carry utamanya ada di gold lane lagi. Tapi bener yang kayak Koe tadi loh. Ya kita punya Eman, kenapa enggak kita maksimalin aja. Iya. Kalau di season kemarin kan Eman yang transisi kan. Benar. Eman yang ke fighter. Walaupun ke fighter juga masih mania. Iya. Tapi maksudnya kan carry-nya nih bukan di Eman. Sekarang balik lagi berarti. Berarti Be, dengan datangnya salah satu sosok God laner yang mengerikan dari mantan juara dunia, metanya pas banget untuk dia lagi. Iya. Pure marksman. Fit in banget loh. Iya. Cocok. Karena beliau, kan dia belum main kan. Iya. Beliau memang untuk fighter agak kurang fit in. Iya, dari zaman Execration, Iya. dia kalau punya flicker ke depan, mengingatkan saya dengan Tuturu sebenarnya. Iya. Beda. Ada flicker loncat terus. Jadi Lim, Iya. lo tau gak kenapa KB sebel banget sama gue? Kenapa? Gue juga sebel. Setiap gue main marksman. Karena idol marksman gue, dua orang tersebut, flickernya untuk apa Bre? Untuk ke depan. Kayak Iya. Kelra. Saya mau kayak Kelra, flicker ke depan. Gak flickernya doang mas. Kalau mas ini Iya. flickernya doang. Oh, betul. Skillnya enggak. Enggak. Skillnya enggak jauh, malah jauh. Terhina dong Kelra. Bisa main sama Ranger emas. Nah makanya, kita tunggu nantinya. Seperti apa match up-nya karena untuk sekarang kita akan menuju ke game yang kedua dari Best of 3 series. Let's go. Tanpa berlama-lama kita akan menyaksikan apakah Bigetron akan memenangkan match tersebut dengan manis. Ataukah Alterigo akan membawa ke game yang ketiga karena kita tahu di Derby STM tidak ada yang mau kalah. Semuanya serba ngotot, serba otot. Jadi tanpa berlama-lama, let's go to the lane of the... Yap, lagi match up mid lane yang langsung buka revitalize. Ini yang sempat kita bilang di awal ya, kalau misalkan Lilia ditambah lagi dengan agresivitas juga dari Khalid, otomatis early game-nya pasti akan jauh lebih dominan. Ya. Ditambah lagi dengan Alex yang bawa revitalize ternyata, udah arahnya jelas banget dia bakal bikin fast comp di Oasis. Foto tapi memang sangat fit loh menurut gue sama Sangat fit. Marcel ini bagus banget pakai foto lah. Kayak jadi mini Lolita. Oh iya, The Ovin, Dekar. Tempel lagi, sebel banget gua ketemu Marcel yang bisa main. Dia cuma di foto-foto gitu tapi kesel tau. Ih, sebel banget buat pemain-pemain hero melee kayak gua. Tapi kalau misalnya yang pakai modelan-modelan ya kurang nempel ya Profesor. Iya, kurang nempel. Bisa 0-12 Lim. Lebih ke kurang, itu kurang bisa bukan kurang nempel, kurang bisa dia memang. 0-16 ya. Nah, Hijume dengan Cetian menurut gue Cetian juga salah satu hero mid yang kuat banget. Tapi kalau lawannya Lilia kayaknya setara ya. Setara sih, kalau urusan clear ya, karena Lilia mau di freeze kayak gimana juga dia bisa ngepok balik kan. Sama Bisa lebih galak. yang di freeze tuh sebenarnya ini menurut gua Setian yang di freeze. Sebenarnya kalau salah sedikit sama Cetian itu bonyok habis di. Iya, satu kali aja dia berhasil ngindarin pasif dari si Zetian, itu lumayan tuh. Makanya. Tapi kalau ngomongin jungle tank juga, turtle pertama lawan Suyo. Adu retri bakal seru nih. Tapi- Soul Saver sama Fredrin juga kan cepet-cepet tuh. Kayaknya ya Yasuke-nya bakal bener-bener execute karena kita tahu sendiri kombonya ada Golden Hour ditambah dengan Fury of the Phoenix. Iya. Jadi dua-duanya bakal connect banget dan wah tapi Hijumenya bonyok. Tapi ingat ya Profesor, selama Phoenix Strike-nya masih kena, itu masih oke. Kalau Phoenix Strike sekali aja gak kena yang di awal, putus tuh. Iya putus. Sisanya putus. Mereka kalah jumlah tapi belum level 4 juga. Oh, itu dia udah mulai ditempel oleh Marcel. Fredrin dan itu dia. Gak ada jalan untuk bisa seorang Nile membalikkan kembali keadaan. Walaupun Yasuke ter-take down. Tapi sosok dari seorang Nile cuma bisa jalan kaki untuk mundur. Dan Nile still survive di arah Soul Flame. Dengan damage yang cukup besar dari Sogu dan juga kawan-kawan berhasil membalikkan kembali. Tapi Moreno dengan tidak adanya Black Juice harus dikejar mundur. Dikejar sama Nino tapi sayangnya satu pasif terakhir nggak mampu ditangkap oleh Nino. Iya, untungnya tadi dash dari Cyclone Eye-nya nggak nge-trigger pasif loh. Hanya naik kurang seperempat lagi lah. Makanya masih selamat juga dari Moreno. Sprint, pilihan spell yang cukup berani sebenarnya karena dia lawan Obsidia loh. Ya lawan Obsidia yang sebenarnya mungkin dia bisa memilih dengan adanya Black Shoes juga. Tapi buat sekarang kayaknya emang dia lebih memprioritaskan untuk bermain targeting ke arah Hijume. Pokoknya targetnya dari Moreno pengen ngebalikin apa yang dilakukan sama Hijume. Rasakan di game apa yang pertama. tadi kurasakan. Itu kayaknya. Iya. Tapi Profesor dan Lim, ini kita lihat ya. Gua agak cukup amazed dengan posisi dari Nile yang kita tahu dia biasanya adalah salah satu the main carry di Bigetron.
Tapi dia serahkan jiwa dan raganya sebagai badan loh di sini. Iya, makanya Dia kalau turunin egonya loh, bro. Nah ini yang aku suka nih. Siksa aja aku. Pemain-pemain yang udah mulai adaptif ya sama metanya. Hantam aku. Hantam aku, yang penting Eman free hit bang. Iya, karena kalau di game pertama masih ada damage kan, Leomord Iya. kan. Kalau ini agak sulit sebenarnya, dia lebih kebutuh temen lah. Untuk dapetin point kill, hati-hati Alex bisa loh, seenggaknya di poke lah. Karena ya sisinya banyak banget dari Freddy sendiri, War Axe tanpa sepatu. Shogun, dia mau menangin head to head terlebih dahulu oleh Nino. Nino mau ditutor cara pakai Sora lawan Popheus. Menarik. Tunggu sebel banget sama Marcel yang bisa main gitu. Kelemernya dipakai banget ya, cekrek, Iya, cekrek. Kelemar-kelemernya dipakai terus. Karena ada mungkin orang yang lupa kalau harus pakai skill kan. Iya. Nggak selamanya loh, Lin. Atau bahkan Benar. skillnya tuh bisa dipakai buat ngejar loh, Iya. bukan cuma buat kabur gitu kan. Nah, tapi selalu ya, ini habitnya sih bakal poke tengah dulu. Walaupun ngelihat dari Alex juga sekarang nggak ngelepas, Hijumenya lumayan aman. Karena sebelum-sebelumnya Hijume selalu kalah darah ketika objektif muncul. Nah sekarang enggak nih. Wah tapi Ninonya mungkin yang pengen dibikin bonyok. Gak bisa sih. Susah. Keras banget dari Nino dan dia bisa balikin kapan aja. Terus udah mulai ditarik setup kali ini dari Alter Ego. Oke, setup dari Alter Ego. Oh, reset. Tapi para pasukan dari tim Bigetron by Vitality, walaupun Emannya masih belum berada di arah Turtle, ini nggak peduli. Mereka akan cepat tim fight di depan sana dan Shogun di belakang fokus mengejar Hijume. Hijume. Mau masuk ke dalam Golden Hour untuk menyelamatkan dirinya dan bahkan Turtle di tangan para pasukan SM Alter Ego kembali. Nile tertinggal tapi Shogun berhasil dapat double kill Eman. Dikejar habis dan Flicker save the day for Eman. Ingat, Oh, di dive kah? bakal coba dipaksa oleh Yasuke, tapi nampaknya gagal karena Shogun menyelamatkan Eman. Masih Eman aman. segalanya untukku. Harus selamat Eman ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba scaling di awalnya gagal dan carry-nya tuh hilang. Walaupun Moreno ini terhitung sebagai carry-nya juga, Be. Tapi Hijume, tadi dia tahu dia bakal di-burst abis sama Shogun. Dia masuk ke Golden Hour. Dia masuk. Dia kabur baru pakai flicker, kabur. Ya karena memang di Golden Hour ya nggak bisa diapa-apain. Ya tapi sekali lagi ya, sekalipun ada di Golden Hour tapi ternyata di belakangnya ada Moreno yang menghadang. Jadi Hijume nggak bisa escape ketika harus dikejar oleh Angry Gloom. Sakit sih itu emang. Semenjak areanya digedein tuh lebih gampang kena kan. Iya, area digedein jadi lebih gampang kena. Secara cooldown dan penggunaan mana juga semakin lebih nikmat ya. Yap. Untuk spammer tipe yang mid laner suka fight terus-terusan pakai Lilia. Wah. Sky Pierce. Jadi tuh gue sempat kemarin, Profesor. Kok Lilia ini agak lumayan sakit belakangan nih gue lihat ya. Gue coba cari, oh ternyata pala bulatnya jadi agak gede ya. Iya, pala bulatnya agak gede Pala mah. bulatnya agak gede. Makanya. Jaraknya juga kan jadi sampai kan. Oke, bakal coba dibalaskan dengan crowd yang dimiliki. Crowd control dari seorang Shogun! Shogun. Mencoba untuk survive, tapi damage-nya terlalu besar untuk bisa dimasukkan. Menuju ke arah seorang Shogun. Dan akhirnya berbuah shutdown. Tidak ada pertukaran sama sekali. Bahkan di arah top lane mereka harus melepaskan turret yang mereka miliki. Timing Stormban-nya udah bagus tapi emang gak ada backup ya. Jadi emang wajar banget kalau misalkan Shogun harus menerima kenyataan kalau dia nggak bisa diselamatin sama teman-temannya. Dia mungkin ngebuka space untuk beberapa member lain aja. Kayak Moreno, Eman, biar tetap keep dengan goldnya. Sementara untuk Alter Ego berusaha pelan-pelan menyusul ketertinggalan gold. Dan sekarang mereka pegang 500. Walaupun Eman tetap belum pecah nih Sky Pierce-nya. Tapi menarik ini, Be. Opsi dia Trinity kah? Atau hanya koronya aja yang diambil? Bisa jadi untuk beberapa item attack speed karena kita tahu sendiri ya sekarang pasifnya dari Obsidia akan sangat connecting dengan attack speed. Dan Oke. persenan scaling juga jangan lupa nanti Iya. di level 15 itu damage yang diberikan akan sangat berasa sekali. Oke, tapi kalau bisa kita bilang opsi dia berbahaya kalau ada seorang Moreno, Army terbuka bebas posisinya. Sedangkan langsung ada Fury of the Phoenix. Golden Hour! Di belakang sana Golden Hour. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego gampang untuk mengengkel seorang Shogun yang nggak bisa loncat kemana-mana. Sedangkan Eman mencoba untuk mengusir mundur para pasukan dari Arfi. tim Alter Ego. Tapi Arfi terlalu sakit dengan stack Sky Misernya. Triple kill. Menuju ke arah Maniac. Arfi di depan sana berhasil melakukan Maniac. Berada di level yang sangat tinggi dengan Maniac yang dimiliki Arfi. Meningkatkan satu Maniac di depan Eman. Itu dia mahal pastinya. Arvi dengan free hitnya tadi. Dimulai dari Yasuke yang jadi target dan selamat. Akhirnya space terbuka. Arvi bebas. Tapi Pelan-pelan Arfi akan naik nih ke top 3 nih berarti ya. Iya. Bertujuh berarti dari maniaknya. Dan kita tahu sendiri untuk sekarang berarti dia memiliki poin maniak yang sama dengan Skylar. Alek. tapi
Jujur, tadi yang sangat bagus adalah ketika Alek buka Golden Hour, di situ ada Shogun. Arfi gunain bener-bener dengan sangat baik Golden Hour tersebut. Parah, itu sekali lagi ya. Diikatlah kakinya Shogun. Diincar belakangnya, jangan lupa ya. Kalau misalkan kita tahu sendiri targetnya memang bener-bener nggak ada yang sesuai. Yasuke nutupin langsung ke belakang, Golden Hour-nya bener-bener dipakai cuma buat setup. Tapi Be, Hand of Bone-nya itu buat Shogun kayak... Buat Shogun. Shogun ini jadi gak bisa terbang, gak bisa nge-dash, gak bisa kemana-mana Lim. Itu ngeselin sih, kayak udah buka Stormbind nih, terus kena Thunderbolt, ya nggak bisa ngedes ke belakang jadinya. Stormbind juga kan nggak bisa ke-trigger. Itu dia. Masalahnya, nge-care pakai Hand of Bone kan sulit kan. Ini karena ada Golden Hour, Jadi gampang, jadi gampang. langsung kena. Itu dia. Tapi kayaknya Trinity ya, memang item dari RV. Biasanya kan kita lihat ada kritikal-kritikalnya. Mau dibalikin? Enggak sih, menurut gua enggak Trinity. Lebih ke arah, mungkin satu lagi abis ini dia menuju ke arah Wind of Nature. Itu Golden Staff? Ya, let's Wind see of ya. Nature sih menurut gua. Gua lebih, Harusnya, ya balik lagi ya, banyak item yang bisa dibawakan sama Obsidia. Even si Halberd loh, ingat. Ya. Karena dia pakai regular spear juga. Dan yang penting Sky Pierce-nya emang. Mau gimana pun untuk RV, karena kita tahu sendiri Obsidia dengan adjustment yang terbarunya, ini ngebuat available untuk attack speed. Yang akan di-convert juga nantinya dengan pasif yang sangat mematikan. Wow. Moreno nge-skip buku berarti ya, nggak pakai yang talisman dia. Gak pakai, dia akan ke Ice Queen. Glowing Ice Queen, itemnya sama persis kayak dia main Eve tadi. Makanya, dia udah punya Mystic Container dan juga tadi ada Exotic Veil. Dia tinggal nungguin untuk Ice Queen-nya doang. Dan Alek, seperti biasa, tugas dari Marcel. Scouting. Bukan scouting player, tapi scouting di mana ya musuhnya ya? oh itulah yang ngebuat mapnya jadi terang. Itu. Itu yang ngebuat map musuh jadi terang, teman-temannya Benar. bisa jalan tanpa tergengking, Profesor. Ya, mungkin teman-teman bisa klip kasih ke teman-teman yang main Marcel ultinya ke teman sendiri ya. Boleh. Itu, lihat caranya Alek. Ke saya maksudnya. Iya, saya juga sebenarnya. Saya juga, oke. Oke, Lordnya. Oke, Alek harus mundur ke arah belakang. Golden Hour belum di pop up. Ini saatnya masuk ke tengah. Tapi hanya yang dapat kita lihat itu Hanobon. Lagi menuju ke arah Shogun. Mendapatkan semua keuntungan. Tapi sayangnya di belakang sana Alek harus tertinggal. Dan Shogun head to head dengan Arvi. Dengan Sky Beaster yang dimiliki. Arvi berhasil mendapatkan 2 poin kill. Gak ada yang bisa didapatkan Arvi. lagi. Dari Alter Ego cukup hanya Alek. Lagi-lagi RV, semua diambil Alter Ego. Lordnya mereka dapetin, poin killnya mereka menangin. Sekarang objektif pun di depan mata, inner turret ada di kantong Alter Ego. Wah, lagi-lagi ini dia yang sempat kita perbincangkan ya. Adjustment dari Obsidia. Wah, Golden. Dengan Trinity. Udah pasti attack speednya sangat-sangat brutal dan Nanael akan jadi korban pertama ketika dia ada di depan. Ya. Dipok dikit, ditembak sedikit, hilang. Sakit banget kan? Sakit banget. Tapi lagi-lagi Arvi, dia bermain dengan template-nya. Hand of Bone-nya Shogun. Shogun pokoknya. Langsung dikekel itu. Yang ngeselin memang Shogun kan, yang bisa pegang dia balik lah. Gak cuma dia doang. Ingat, Hijumenya jadi bebas kalau misalkan Shogun dipegangin sama Hand of Bone. Benar-benar, gak bisa nge-damage jatuhnya kan. Tapi untuk Lord yang pertama agak susah sebenarnya kalau mau ngedobrak langsung pertahanan base turret ya. Ada Lilia juga. Ya ada pasif juga, mungkin pasifnya aja trigger dulu semuanya. High ground defense ya, Lilia juga salah satu high ground defense yang kuat. Tapi karena dia nggak pakai enchanted talisman, cooldownnya lumayan berat nih. Oh ya, Fear of the Phoenix menuju ke arah belakang. Ada Golden Hour. Di depan sana free hit, tapi tampaknya berpasukan dari lalu terburu-buru untuk bermain dengan Golden Hour-nya. Oke, Moreno sempat nepok aja tapi damage ternyata beda dari Vin ya. Dari sini ya, karena ya udah cukup kan untuk badan. Kita tahu sendiri ada Nanael di sana dengan Fredrin. Jadi otomatis build fleksibel yang ini ditujukan sama Vin. Dan kali ini kayaknya ada pergantian dari sepatunya. Dan kita tahu ini dari GoPay. Bahwa ini menjadi debut dari Marcel bagi Alex sepanjang karirnya di MPL ID sejak season ke-14 dan menjadi hero ke-22 untuk hero pool dari Alex. Wah, Karena dia main Hellcurt, dia main Hylos, dia main Khalid. Banyak dia mainnya BH, semua dimainin. Iya, ini bisa dibilang salah satu hero pool yang cukup tinggi untuk sebagai roamer. Iya. Enak jadi kayak nggak bisa ditarget ban kan. Iya. Terlalu banyak full hero-nya. Groknya udah. Loh, jangan lupa Master the Basic di Grand Iya. Final M7 itu ngebanin Hildanya Alex. Iya, Hilda, Hylos bisa. Iya. Tiba-tiba Marcel. Sebahaya itu memang ya, full hero luas. Tapi ya balik lagi sekarang untuk metode defense-nya nih. Ngelihat dari pressure-nya nggak lepas, Alter Ego tahu gimana cara menyiksa lawannya ketika under condition. Luar biasa ya, untuk ngomongin Alter Ego kalau udah unggul luar biasa cara mereka ngegulung gamenya. Benar. Yang susah kan biasa kalau mereka agak kalah gold kan di awal, mereka susah ngebalikinnya. Tapi sekarang ya, lihat buff-nya pun didominasi. Ya memang bakal dilepas juga untuk sementara waktu. Wah, ini mereka harus dapetin satu kesempatan point kill sebelum adanya Lord C. Oh, Vin, Vin! Vin! Memasang ke arah belakang, ada Zombin. Menuju ke arah Arvi, tapi Arvinya Golden masih Hour. free hit ke arah belakang. Hanopon
Damage yang diberikan menuju ke arah seorang Arvi ditutup dengan Golden Hour dan Yasuke terperangkap seorang diri. Sky Pisternya gagal. With swings after D. Oh, no. Tapi bakal ada wipe untuk para pasukan dari tim Alterigo dan ini Wipe dia out. triple kill. Looking for endgame, one strike push di arah top lane. Membawa para pasukan dari tim Alterigo kali ini mendapatkan kemenangan untuk mereka. Alterigo take the game to Marcel 100%. 1-1 Israel. Match pembuka yang